Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjelaskan tentang konspirasi olahraga fauna di Indonesia. Konspirasi berasal dari kata conspiration yang terdiri dari kata con atau together dan separate yang memiliki pengertian berupaya memelihara apa yang kita punya. Seven what you haven't, namun secara bijaksana disebut wisdom. Konspirasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu konspirasi institut ialah pelestarian di habitat aslinya melalui konspirasi cagar alam, cagar reservoir, dan suaka marga satwa. Konspirasi institut ialah konspirasi di luar habitatnya melalui konspirasi kebun binatang, kebun koleksi, kebun raya, dan taman safari. Konspirasi menurut Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011 dibagi menjadi dua bagian pengolahan, yaitu kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam. 1. Kawasan suaka alam atau KSA mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam. Cagar alam terkenal di Indonesia antara lain: 1. Cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat. Tempat ini terkenal dengan sebutan Kerajaan Burung. 2. Cagar alam Cimbondas di kaki Gunung Gendeng, Jawa Barat, merupakan cadangan hutan di daerah basah. 3. Cagar alam Ujung Kulon di Jawa Barat untuk melindungi berjenis-jenis binatang terkenal antara lain badak, rusa, buaya, banteng, babi hutan, dan burung merak. B. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suka alam yang karena alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya pelindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Kriteria daerah yang dijadikan kawasan suaka marga satwa antara lain sebagai berikut. 1. Merupakan tempat hidup dan perkembangan biak dari sejenis satwa. 2. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan punah. 3. Memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi. 4. Merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. 5. Memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Satwa yang terkenal di Indonesia sebagai berikut. 1. Suaka marga satwa Gunung Leusen di Aceh. Hewan yang mendapat perlindungan di tempat ini adalah gajah, badak Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan burung. 2. Suaka Marga Satwa Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan adalah tempat untuk melindungi tapir, badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, dan rusa. 3. Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur adalah tempat untuk melindungi badak, banteng, kerbau air, kijang, anjing laut, dan burung merak. 2. Kawasan pelestarian alam atau disingkat dengan KPA adalah kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, mempunyai fungsi pokok perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya. A. Taman Nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan zonasi serta tujuan penelitian dan pendidikan, penunjangan budidaya, pariwisataan, dan rekreasi. Pemanfaatan yang dapat dirasakan dari adanya Taman Nasional: 1. Merupakan kawasan yang memiliki nilai ekosistem ekonomis. 2. Dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun ambiotik di daratan maupun perairan. 3. Memiliki nuansa keindahan sebagai objek perwisata alam, memperlakukan objek dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Taman nasional yang cukup terkenal diantaranya sebagai berikut: Taman Nasional Kerinci. 2. Taman Nasional Gunung Gendeng, Ponorogo, Jawa Barat. Taman Nasional Waikabas di Lampung. B. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau bukan alami, jenis dan bukan asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain sebagai penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kriteria yang diterapkan sebagai kawasan hutan raya adalah sebagai berikut: 1. Merupakan kawasan yang ciri khas baik asli maupun buatan. 2. Memiliki keindahan perumahan alam yang menarik. 3. Memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. C. Taman wisata. Taman wisata adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriteria suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain sebagai berikut: 1. Memiliki daya tarik flora dan fauna atau ekosistem serta formasi geologi yang menarik. 2. Memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi dan daya tarik untuk perwisataan dan rekreasi alam. 3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perwisataan alam. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.